Halo, selamat datang di Bilang Aja.id. Balik lagi aku Daria bersama. Aku Alim. Nah, kali ini kita bakal ngebahas open minded. Nah, ini nih lagi tren banget nih, Lin. Ya, dan banyak juga nih yang selalu membahas tentang open minded dan sebenarnya nih kita pengen tahu juga ya yang dikatakan open minded itu seperti apa dan juga sebenarnya open minded itu apa sih? Menurut Daria gimana nih? Kalau menurut aku ya, pribadi aku, open minded itu adalah dimana kita bisa menerima ide-ide baru, bisa menerima opini atau pengetahuan yang berbeda gitu, yang di luar pengetahuan kita. Nah, kayak gimana, kayak misalnya kita menerima pendapat orang kayak gitu. Kayak gimana sih misalnya pendapatnya tuh berbeda dari kita gitu. Nah, sikap kita tuh gimana kayak gitu. Bagi aku sih open mind tuh gitu sih. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Sebenarnya kalau misalkan menurut aku open minded itu ya sama sih, harus menerima juga lebih ke pandangan yang berbeda dari kita, juga menerima kalau misalkan ada perbedaan pendapat dari orang lain gitu. Mm-mm. Dan kita juga harus eh, terbuka juga kalau misalkan ada cara-cara lain ataupun opini-opini lain yang sebenarnya sama tujuannya tapi hanya berbeda saja. Caranya gitu ya, Iya, berbeda benar. caranya untuk mencapai tujuan yang sama itu tadi. Iya, benar. Ya, contohnya lah ya. Ini perumpamaan seperti eh, pelajaran matematika. Kita diajarkan di sekolah itu adalah rumus A gitu untuk soal ini. Tapi ternyata pada kenyataannya untuk mengerjakan soal ini ada A, B, C, dan D gitu. Tapi Hmm, si gurunya nih nggak mau terima gitu. Dia harus harus. pakai yang A ini karena itu yang diajarkan. Iya, padahal untuk mendapatkan jawaban yang sama gitu ya, cuman Benar, ada rumus-rumus yang berbeda. Jadi kayak ada banyak jalan menuju Roma gitu. benar, benar sekali, benar sekali. Kayak ya kita bisa lihat juga sih kayak keadaan sekarang ya, misalnya eh pilihan-pilihan hidup gitu ya. Kayak oh, di umur 20-an harusnya kamu tuh udah mikirin soal kesuksesan misalnya gitu. Atau mikirin soal investasi. Aduh, itu banget yang kayak gimana ya? Sering banget sih bahas sekarang kayak eh umur sekian kamu tuh udah harus mulai invest gitu, invest saham gitu. Bukan berarti aku bilang itu eh, nggak penting, itu penting gitu, tapi itu nggak nggak untuk semua orang gitu loh. Benar sih. Sebenarnya kalau misalkan untuk investasi itu atau kita ngomongin jangka panjang hidup ini untuk ada ya biasa kan kalau misalkan investasi itu untuk pegangan hidup ke depannya ya. Hmm. Dan menurut aku bukan hanya itu aja, tapi ada cara-cara lain yang mana bisa juga dijadikan pegangan hidup untuk kedepannya. Nah itu balik lagi, itu adalah pilihan hidup kita masing-masing kan. Nah itu. Nah kalau misalkan memang kita nggak cocok atau mungkin terlalu ribet nih tentang saham, reksadana atau dan lain sebagainya, tapi kita punya pilihan hidup lain, mungkin di kita investasi dengan yang namanya kita buka usaha, Hmm. ya kan? Pasti itu kan kita pengennya adalah jangka panjang, bener gak Bener-bener sih? banget. Nah jadi gak harus selalu kita dengan saham atau reksadana atau yang lainnya untuk berinvestasi. Banyak kok orang-orang di luar sana nggak main itu semua, tapi mereka memiliki investasi-investasi lain, mungkin seperti properti atau perkebunan mereka yang jalan terus, usaha mereka yang jalan terus. Bener banget sih. Ya kayak kita nerima pandangan-pandangan itu gitu, yang bisa dibilang open minded itu yang seperti itu gitu. Kalau orang itu punya kebutuhan yang berbeda, punya pilihan hidup yang berbeda, jadi kayak eh, nggak harus melulu ngikutin, ibaratnya kayak deadline gitu ya. Itu kayak ada deadline-nya gitu sih di usia-usia tertentu gitu. Jadi kayak harusnya misalnya nih yang lulus SMA atau SMK tuh langsung kuliah misalnya kayak gitu, ngambil S1 gitu kan, ya kamu harus 4 tahun gitu. Waktu kuliah tuh 4 tahun doang gitu ya, kamu harus ngejalanin tuh 4 tahun gitu. Padahal nggak semua orang tuh bisa
menyelesaikan kuliah itu dalam 4 tahun gitu, atau bahkan ada yang bisa 3,5 tahun mereka meluluskan nah kuliah bisa, mereka. ya kalau kurang bagus ya malah. Iya, kalau kurang malah bagus. Kalau biasanya malah bagus gitu. Kalau lebih ini kayak yang kok kamu belum lulus sih gitu. Aduh, padahal itu tuh gimana ya, orang yang menjalani itu lebih tahu sih Iya. gimana, apa yang sebenarnya mereka laluin gitu, apa yang bikin mereka butuh lebih dari 4 tahun gitu. Ya Terus mungkin kayak permasalahan ekonomi juga bisa bisa jadi satu alasan mereka untuk kayak dibilang menunda sampai mereka lebih dari 4 tahun. ya bisa jadi gitu, karena ya balik lagi kita tuh nggak tahu apa sih alasan-alasan dibalik Ya, keputusan mereka itu gitu kan. pasti ada alasan-alasan tertentu. Nggak mungkin orang itu melakukan sesuatu itu karena aku iseng-iseng aja sih. Nah, Kan nggak mungkin itu kan. dia. Nah, balik lagi, jadi orang yang berpikir punya pikiran open minded itu berarti nggak gampang untuk ngejudge keputusan seseorang gitu ya. Iya. Nggak gampang ngejudge apa sih yang terjadi di hidup orang itu gitu misalnya. Lebih ke pasti mereka berpikir panjang, orang ini pasti punya alasan. Ya, benar banget. Setiap orang itu pasti punya alasan di dalam hidup mereka gitu. Kenapa mereka mengambil keputusan-keputusan tertentu. Sama kayak, aduh, nih berat nih. Di usia tertentu harusnya kamu udah menikah, Lin. Kamu harusnya udah menikah. Ini banyak banget, bahkan kayak gimana ya, sekarang ini lagi trennya nikah muda nih. Kalau sudah punya jodohnya langsung nikah aja. Tapi menurut aku sih enggak juga ya, karena mungkin memang udah ketemu jodohnya mereka bisa nikah. Tapi yang belum punya ketemu jodohnya mau nikah sama siapa? Nah itu. Nah terus juga pasti mereka punya pilihan nih. Ada target yang mau mereka capai sampai di usia berapa mereka berhenti, dan mereka akan mencari kehidupan lain mungkin seperti menikah, atau mereka memang masih enjoy dengan kehidupan mereka sendiri gitu. Iya, dengan kehidupan pribadi mereka sendiri kayak gitu kan. Benar. Ya, jadi nggak bisa kayak yang dibilang oh umur 25 harusnya kamu tuh udah nikah. Jadi umur 27 kamu udah punya anak. Oh, nanti umur 30 anak kamu tuh udah bisa gini, anakmu udah bisa gitu. Jadi kayak yang ya itu balik tadi, kita nggak bisa ngikutin deadline usia gitu, ibaratnya deadline usia ya, kayak harusnya kamu tuh udah nikah kayak gitu. Padahal menurut aku juga menurut pribadi aku ya, marriage is not for everyone gitu. Jadi dia mau nikah di usia berapa atau bahkan dia memutuskan untuk tidak menikah pun ya sah-sah aja sih sebenarnya gitu kan. Benar, ada orang yang tidak percaya akan cinta juga ada kan sebenarnya. Jadi mereka lebih baik untuk ya hidup bersosialisasi biasa saja tanpa harus memikirkan cinta itu harus diamankan dan dengan cara menikah. Nah, aduh berat nih. Berat banget ya bahasannya. Cuman karena ini sangat sering sekali terjadi di lingkungan kita. Dan bahkan di lingkungan saudara-saudara kita, kalau misalkan ketemu pas lebaran nih, tanya kapan nikah, sudah punya pacar belum, bener gak sih? Iya, benar. Tapi yang poin tadi sih, Lin, kayak yang mengamankan cinta dengan menikah gitu, sebuah pernikahan ini kayaknya harus kita bahas lebih dalam lagi nih. Nanti kita punya topik tersendiri nih ya soal hal ini. Benar. Nanti ditungguin aja teman-teman, kita bakalan ada lagi pembahasan lebih lanjutnya. Atau mungkin nanti kita bisa buka sesi pertanyaan dan jawaban nih di Instagramnya kita. Ya, boleh juga. Jadi nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi nih. Kalau ada yang mau ngebahas soal cinta dan pernikahan, nanti kita tambahin poin penting lainnya lagi seperti apa, Lin? Yang enak-enak. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah, jadi kayak ya cara pandang kita ya, open minded ini tentang cara pandang kita, gimana kita bisa membuka pikiran kita jadi lebih luas gitu, bahwa nggak semua yang kita tahu gitu itu akan terjadi seperti yang kita tahu gitu. Gimana sih bilangnya? Kita nggak semua opini kita orang harus sependapat juga gitu. Nggak harus apa yang udah ada di masyarakat itu ya udah harusnya kayak gitu. Nggak juga gitu, karena banyak hal-hal baru, timbulnya pemikiran-pemikiran baru kayak gitu kan, ide-ide baru gitu. Kalau misalkan dibilang isu-isu baru atau pandangan-pandangan baru ya,
yang masuk ke kita. Sebenarnya ada nggak sih, atau mungkin dari ya sendiri nih, cara-cara menyikapi untuk isu-isu yang masuk itu, isu-isu baru terutama ya yang masuk ke kita ataupun ke lingkungan kita gitu. Isu-isu seperti itu tuh gimana sih cara menyikapinya sebagai, ya bisa dibilang tidak judgmental ya, maksudnya kayak ada isu sedikit terus kita langsung wah ini salah nih, atau mungkin kayak wah ini nggak bener nih, atau mungkin gimana gitu. Mungkin ada cara-caranya mungkin menyikapi isu-isu baru tersebut. Kalau untuk aku sendiri ya, kadang ada sih beberapa hal yang terjadi gitu yang kayak awalnya gimana ya, yang di luar pengetahuan aku agak oh gitu, ada ya kayak gitu loh. Nah padahal tuh sebenarnya hal itu udah terjadi lama banget kayak gitu di luaran sana dan aku nggak tahu kayak gitu kan. Nah tapi aku mencoba cari tahu lagi gitu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Misalnya kayak belakangan ini kan banyak tuh pembicaraan soal eh, feminisme, terus gender equality kayak gitu kan, terus kayak LGBT atau seksisme segala macam, ageisme apa sih bilangnya itu ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi kayak yang pas ngedenger itu tuh selain nyari tahu, googling, pastinya googling kan punya smartphone gitu kan, sayang banget kalau nggak digunain buat searching gitu kan buat browsing gitu. Jadi ya cari tahu dulu gitu sebenarnya ini apa sih gitu. Nah jadi kalau misalnya eh, masih belum bisa diterima nih sama pemikiran aku tuh, biasanya aku ajak ngobrol seseorang kayak gitu, dan yang aku percaya lah ya, yang aku anggap dia itu mempunyai wawasan yang lebih luas dari aku atau lebih bijaksana dari aku kayak gitu. Itu aku pasti ajak ngobrol mereka gitu, kalau menurut pandangan mereka ini nih seperti apa sih gitu, ini nih gimana sih gitu. Nah jadi biasanya pikiran aku mulai terbuka setelah ngobrol kayak gitu. Nah itu kenapa dibilang aja.id ini buat teman-teman yang pengen punya teman ngobrol yang gimana ya, yang kalian pengen ngebahas sesuatu kayak gitu. Sebenarnya nggak selalu harus curhat gitu juga sih, ngobrol-ngobrol ringan aja nih kayak gini itu bisa banget kayak gitu. Nah selain uh, mungkin kita bisa bertukar wawasan ya gitu, nggak hanya kayak kita yang ngasih wawasan, tapi kalian juga bisa ngasih wawasan baru nih ke kita. Itu pasti sangat menyenangkan sih, pasti seru banget kayak gitu. Ya jadi kita bisa sama-sama belajar juga, bisa sama-sama menambah wawasan Bener juga, banget. dan mungkin saling mengenal juga. Jadi Yeah. nanti kita bakalan ngobrolnya lebih enak lagi, Yeah, karena tak kenal maka tak sayang sama dengan isu-isu baru tersebut. Yang seperti Daria katakan tadi, kalau kita harus kenalin dulu tuh isu-isunya itu apa aja dengan searching. Jadi kita harus jadi smart people, kata salah satu artis ya yang juga memiliki podcast, Deddy Corbuzier. Oke. Jadi kita Dari harus Deddy ya. ya, jadi harus kita smart people. Okay. smart people. Jadi jangan hanya HP-nya saja yang smart ya. Jadi kita harus smart juga. Yeah, Jadi bener. cobalah searching, berselancar di sosial media ataupun di internet untuk mencari tahu isu-isu tersebut itu seperti apa. Nah, mungkin dengan seperti itu kita bisa memahami dengan isu-isu itu seperti apa, dan kita menambah wawasan dan juga belajar, serta kalau misalkan kita sudah mengetahui tentang isu tersebut, maka kita bisa memberikan pendapat kita. Sebenarnya seperti itu ya. Ya, pemikiran kita itu seperti apa sih sebenarnya kayak gitu, setelah kita belajar dulu gitu. Oke. Kayaknya pembahasan kita hari ini sampai situ dulu. Mungkin kalian ada yang pengen ngobrolin lebih lanjut, boleh banget tuh langsung datang ke kita gitu ya, DM aja kita di Instagram atau tulis di kolom komentar kayak gitu pendapat kalian apa kayak gitu. Kita bakal bisa bahas bareng, diskusi bareng lebih jauh lagi ya. Benar banget, nanti kita bakalan balesin nih komentar-komentarnya atau DM-nya, akan kita baca-baca juga. Jadi mungkin kalau misalkan ada ide-ide dari teman-teman sekalian, kalau misalkan yang mau oh ya temanya ini, atau kayaknya bahas ini bagus nih, bisa juga ditaruh di kolom komentar.
Jangan lupa Benar juga banget. kunjungin Instagram kita juga karena kita juga aktif di sana. Ya, benar banget. Oke, kalau gitu sesi kali ini kita sudahin dulu ngobrol-ngobrolnya. Tunggu kita di konten berikutnya. Aku Daria. Aku Alin. Bye.